Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Mas namanya siapa Mas? Nama saya Ahmad Ramadhan Hussein. Ahmad Ramadhan Hussein. Masih lagi. Duduk ya, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Selesai hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat Oktober. Ya, di siang hari ini untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mungkin ada sedikit ice breaking ya. Cakap, tapi bukan pantun. Kalau tidak berhasil membuka punyanya temannya. Tidak tertarik. Hah? Tidak tertarik untuk. Tidak tertarik untuk membuka. Oh, tidak tertarik ingin tahu. Ditawarkan apa tadi sama Mas? Tidak ada. Tidak ada ya. Kan ditawarkan sesuatu sampai yang menawarkan gitu ceritanya. Tidak ada penawaran beli. Disakiti sih. Baik. Yang berhasil membuka tadi siapa? Yang B siapa? Iya, Sandra Arin. Tadi kita tetap ada 5 hal yang akan kita bahas di sini. Ada konsep dasar disiplin, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Mungkin istilah-istilahnya nanti akan ada yang perlu kita bicarakan nanti ya. Terus kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, kemudian segitiga restitusi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Kalau bahasa kita di sekolah biasanya melatihkan untuk disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, kebajikan universal sendiri itu apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Oke, jelaskan alasan Anda. Kan ke pasalnya atau memenuhi haknya. Kita cek jawabannya. Oh, ternyata betul ya. Yang konsekuensi yang dulu, yang hukuman, yang merah. Sudah betul semua. Bagi guru dengan level konsekuensi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada istilah yang bagus di sini. Punish daily work
atau dihukum oleh penghargaan. Kalau bahasa Jawanya ini kena pangkon misalnya. Kalau bahasa Jawanya saya pernah baca itu kena pangkon. Kalau jenengan sudah kena pangkonnya ini, jenengan tidak bisa ngapa-ngapain sih, pasti harus nurut. Nah, itu pangkon sebenarnya. Pangkon itu kan memangku gitu ya. Nah, kalau kita jadi pangku kita sudah tergantung sama orang yang mangku kita. Gitu. Nah, efeknya itu cenderung jangka pendek ya. Karena semua reward itu bersifatnya sementara kesenangan. Tetapi membuat ketergantungannya jangka panjang. Ya, adiksi, ada adiksi di sini. Efek-efek yang lainnya diantaranya adalah kecewa bila tidak mendapatkan, menurunkan ketepatan pekerjaan, mematikan kreativitas, menghukum, seakan-akan menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, menimbulkan persaingan. Ini efek-efek lainnya. Nah, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya seperti yang saya contohkan tadi. Misalkan ada karyawan yang bagus, kemudian kita berikan reward, apresiasi berbagai. Seakan-akan kita menghukum karyawan yang lainnya yang tidak, seakan-akan yang lainnya ini salah, padahal kan sebenarnya sudah standar, tapi beliau ini ada yang lebih tinggi di atasnya. Sama seperti anak-anak. Sebenarnya anak-anak ini, murid-murid kita ini mungkin mampu, tetapi kita memberikan hal lebih kepada anak yang lain. Kalau ini keseringan, maka murid ini akan menganggap yang saya kayaknya ini dihukum, bukan dihukum ya, mungkin guru saya mungkin tidak sayang sama saya karena saya tidak mendapatkan apresiasi. Ada yang menarik dari penelitian Kohn ini, yaitu menurunkan ketepatan. Beliau ini membuat penelitian, ada sekelompok siswa diminta untuk hanya membedakan dua gambar. Jadi pertanyaannya sederhana aja, dua gambar ini sama apa beda? Nah, kalau jawabannya benar, tepat, itu kelompok ini diberikan reward. Tetapi kalau salah, tidak diberikan apa-apa. Tetapi kelompok yang satu lagi, kelompok B, itu kalau benar, dia hanya dibilang, oke, betul, lanjutkan. Oke, betul, lanjutkan. Hanya seperti itu, tidak dikasih reward. Ternyata menurut penelitian, justru yang dikasih hadiah, itu justru dari 10 gambar, itu yang tempatnya 3. Yang lainnya salah. Jadi dari, ini gambarnya mirip apa tidak? Jawabannya, dia mirip, dia tidak, hanya itu saja. Itu justru yang dikasih reward yang bagian benar, itu justru tidak tepat malah sebenarnya itu. Nah, kalau yang hanya seperti ini saja, iya betul. Ini salah, ini betul. Itu justru mendapatkan 7 dari 10. Itu lebih bagus daripada yang mendapatkan reward tersebut. Lantas bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Itu kan lebih kecil daripada 0, gitu ya. Kita sepakat seperti itu. Selanjutnya, nah maksud dari restitusi sendiri adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus. Kalau yang konsekuensi tadi kan menebus maksudnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau ini adalah dua pihak, maka hubungannya menjadi win-win ya, karena dua-duanya menang. Sifatnya tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau mengapa, ketemu mengapanya. Kamu lompat kanker mengapa? Ketemu mengapanya inilah yang penting kalau dalam proses restitusi. Berfokus pada solusi, jadi tidak melihat siapa yang melanggar, tapi solusinya seperti apa. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, maksudnya kelompoknya ke kelompok yang bagus. Kemudian apa sih kita tadi ngomong ada banyak istilah, salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini mungkin ada yang pernah mendengar dari Maslow ya, tapi yang sekarang ini dari Kosen. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan kebebasan dan kesenangan ya, kesenangan. Ujung-ujungnya ini semua ini. Jadi misalkan ada siswa melanggar atau guru yang melakukan beberapa hal yang tidak sesuai aturan, misalkan itu intinya ada di 5 ini. Ya, itu ya. Kalau kita rangkum yang saya lakukan tadi barusan itu ya 3 hari ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, tanya-tanya dulu kelas berapa, dan
Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita yakini ke dia itu ya salah memang, karena dia terlambat. Kita tidak menggunakan, oh kamu tidak baik dan sebagainya. Tapi memang dia salah dan perlu diperbaiki. Kemudian menanyakan keyakinan, nantinya seperti apa? Ya, ini ada contoh-contoh. Beberapa contoh kaitan dengan penerapan restitusi. Saya kira sudah seperti yang di video tadi. Mungkin beberapa hal yang telah kita bahas ini tadi semoga ada manfaat ya bagi kita sendiri, minimal sebagai pendidik, dan untuk anak-anak harapan kita biar anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang berdisiplin positif untuk dirinya sendiri minimal, karena anak hidup di masa yang akan datang, tidak di masa yang sekarang. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian.